nggak ada juga menyempatkan waktu juga untuk hadir gitu, bersilaturahmi mungkin seperti apa? Ya memang aku kan diundangnya kan lewat Mas Feral. Jadi Mas Feral yang bilang, Mama nggak datang ya ulang tahunnya Gala. Tapi kayaknya Mama datang sendiri ya, karena aku masih ada di sini kalau nggak salah di acara di TRI. Jadi aku akhirnya datang sama Fania, terus dia nyusul, dia cuma nggak sampai 10 menit, balik lagi, ya udah, ini baru ketemu lagi sekarang sama Mas Feral. Emang udah janjian. Berarti nggak nge-push ya, berarti soal asmara tuh nggak pernah nge-push ke Vero? Ya nggak boleh lah, karena kan kalau kita ibu, kita ngerti ya, sekarang kan kapasitasnya kan udah bukan anak, tapi kan wakil rakyat. Jadi kita nggak boleh egois sebagai ibu, terus kita harus dipikirin atau harus kepo, ya enggak lah. Kalau dia ada waktu, pasti dia akan cerita. Tapi kalau enggak, ya berarti dia lagi sibuk sama urusan yang berhubungan dengan masyarakat. Gitu. Tapi kalau dari Mama Vera sendiri support ya, apapun yang dilakukan dan mungkin siapapun pilihannya gitu ya. Oh iya, yang pasti didoakan mudah-mudahan dapat jodoh yang dari Allah yang bisa bikin Feral itu jadi orang yang istiqomah di jalan Allah. Itu yang paling penting karena kan jodoh itu kan harus di dunia dan di akhirat. Tapi kembali lagi kalau ibu nggak bisa mengintervensi ya siapa jodohnya, tapi kalau kita doakan sebagai ibu insya Allah nanti Allah yang kasih. Cuma Mas Feral ya harus juga doa sendiri ya, kan kita nggak tahu ya Mas siapa, tapi kita support lah siapapun itu. Tante, tapi pertemanan Vero dengan sendiri menurut Tante Ines pada mensupport nggak? Oh pasti dong, kan aku juga udah sering ketemu ya sama Uti, sama Oma Gala, sama Opa Gala, sama Galanya gitu. Jadi buat aku kita nih ketemu sama keluarga yang baik. Yang pasti aku respect sama keluarga mereka dan juga Uti juga pekerja keras. Kebetulan Mas Vero juga pekerja keras, jadi kita doakan pokoknya ya. Jadi udah sama Kita nggak pernah tahu Mas, mesti nanya sama Mas Dewan ya. Mas Dewan, nah kalau Dewan ada di itu rumah Dewan Akala. Tapi melihat fansnya yang mensupport seperti itu. Oh iya, itu fans-fansnya luar biasa sih, solid banget. Aku juga terima kasih sering ngirimin kita makanan ya Mas. Jadi begitu solid dan aku yakin kalau makin banyak orang yang mendoakan Mas Feral, Uti ataupun kita keluarga-keluarga ini kita berterima kasih ya karena kan doa yang baik akan kembali baik ke kita. Apalagi ini kan generasi Z sama generasi milenial banyak banget yang menduduki posisi-posisi DPR, Iya. DPRD juga apalagi di tingkat pertama menjadi Pak RT dulu sebagai Oh iya, apa sih hebat. mau pen Itu yang harus ada di Indonesia. Regenerasi sebagai generasi muda, sebagai agent of change. Aku yang selalu bilang sama Mas Feral, sayang kalau punya kesempatan tidak dipergunakan. Dan saya nggak nyangka sih, karena kesempatan itu diberikan Mas Feral di usia 28 tahun, di bawah 30 tahun. Artinya, ya kalau udah kecemplung di dunia politik, kamu harus jadi beneran. Pertama, intelektualitasnya, kemudian elektabilitasnya, dan dia kuliah lagi kan sekarang. Jadi menurut aku dia akan belajar ya proses panjang ini, mudah-mudahan dia bisa jadi pemimpin dan aku selalu doain karena aku tahu dia memang orangnya idealis dan aku pesan nih buat anak-anak muda kalau mau lebih idealis harus masuk sebagai decision maker baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif karena kita trias politika. Nah alhamdulillah Feral coba yang legislatif dulu. Tapi saya bilang boleh belajar beberapa periode, kalau ada tawaran jadi eksekutif, ya boleh. Tapi pendidikan juga harus mumpuni. Nah itu dia harus ngejar ya, S1, S2, ya insya Allah lah. Perpaduan antara sekolah dengan pengalaman politik praktis, itu penting banget buat anak muda. banyak Gen Z juga berkibar sama Feral mungkin Gen Z sendiri ya udah deh kita nggak bisa maju ke legislatif tapi dia jadi Pak RT dulu si Gen Z ini jadi Pak RT dulu pimpin warga-warganya dulu gitu mau pen. Ya bagus, menjadi Pak RT itu kan organisasi, kemudian juga kegiatan kemasyarakatan, ada amanah di situ. Jadi Pak RT mau jadi nanti bupati itu adalah stepping stone. Jadi justru saya merasa bangga sama anak muda kalau berani, kan kita ada undang-undang partai politik itu. Ya kita jangan mau untuk memilih setiap kali pemilu, tapi mau dipilih. Nah, nggak semua orang mau menjawab tantangan politik di Indonesia. Itu aja. Dan Feral salah satu yang dia sih pertama kali shock ya, karena di politik kan beda banget sama entertainment. Dia harus mikir setiap kali dia ngomong, dia harus terukur pada saat dia membuat statement gitu. Dan dia harus belajar setiap hari. Kementeriannya ada berapa coba? Itu dia nggak ada waktu untuk bermain di sebelumnya. Makanya kalau dia mutusin bahwa oh soal asmara mungkin
belum menjadi prioritas, saya ngerti karena ini challenge, ini kan dunia baru, challenge banget. Tapi kalau dia bisa melalui ini, insya Allah dia bisa jadi pemimpin ya, gitu, yang amanah. Mama Vena masih sering diskusi sama Feral nggak sih soal politik, apalagi Mama Vena kan lebih lama nih di legislatif, Feral kan masih baru. Iya. Sampai saat ini masih suka diskusi bareng nggak? Jadi kalau di DPR RI sih, kalau ilmu tuh pasti kita akan belajar berjalannya waktu ya, learning by doing tuh pasti. Tapi yang paling penting adalah dia harus punya tim yang solid. Jadi tenaga ahli, asprinya nggak boleh ada yang aneh-aneh. Makanya saya selalu mengingatkan harus ada surat integritas, nggak boleh tuh ada yang mau arahnya main proyek, nggak boleh tuh arahnya mau terima gratifikasi, karena kasihan Mas Feral. Mas Feral itu kerjanya benar-benar dari hati. Nah, timnya harus mendukung itu yang selalu saya ingetin. Dari waktu, semua harus on time, karena kita kan dibayar oleh negara ya, dan kita nggak boleh mengecewakan masyarakat Indonesia dengan istilahnya jadi anggota DPR RI tapi tidak 1.000.000% involved gitu loh. Itu sih yang saya selalu ingetin. Kalau soal konten, soal materi itu pasti bisa dipelajari. Gitu. Tapi dari Vera sendiri pernah ada keluhan nggak sih dalam dunia politik itu dan akhirnya menanyakan bagaimana masukannya dari paling Mama ini TA enaknya gimana nih? Karena kan kita bisa kalau soal budgeting ya di DPR RI itu harus orang yang ngerti RKAKL, orang yang biasa finance. Jadi saya suka kasih saran tentang TA mana yang cocok di materi-materi rapat tertentu gitu. Apalagi kalau kita ngomongin budgeting. Tapi kalau soal knowledge yang lain, Feral tuh orangnya cepet gitu. Alhamdulillahnya karena dari SMA kan udah suka debat bahasa Inggris. Emang pinter ya, alhamdulillah. Dulu UN-nya tuh 9,5. Dia emang seneng belajar, jadi emang cocok lah. Makanya aku selalu support. Yang paling penting dijaga adalah marwahnya Mas Feral. Jadi sama seluruh TA dan ASPRI, aku yang selalu nggak pernah bosen dijaga marwahnya Mas Feral sebagai anggota DPR RI itu tidak ada yang nyeleneh yang tadi saya sebutkan tadi. Oke.